warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboi, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Assalamualaikum pripun kabare. Assalamualaikum pripun kabare. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum pripun kabare. Sae. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Good morning today, good morning today, good morning everybody, how are you? I'm fine. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Nah, kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman yang baik. Amin. Kenalkan, nama Ibu Aprilia. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Ada 2 mapel yang kita pelajari, yaitu mupel IPA dan mupel Bahasa Indonesia. Nah, mari kita simak KD-nya. Hari ini kita akan mempelajari materi pembelajaran perubahan energi dan wawancara. Kompetensi dasar kali ini kita mempelajari 2 muatan pelajaran. Yang pertama, KD 3.5 mengidentifikasikan perubahan bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari pada pembelajaran IPA. Yang kedua, KD 3.3 mengidentifikasikan tentang wawancara pada pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah dengan memperhatikan video pembelajaran ini, siswa dapat mengidentifikasikan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dan mengidentifikasikan tentang wawancara. Perhatikan video berikut ini. Tahukah kalian apa yang akan Bu Guru buat hari ini? Ya, benar. Kue. Bu Guru akan membuat kue. Kue merupakan makanan yang dapat menjadi sumber energi kimia bagi tubuh kita. Dalam pembuatan kue juga memerlukan energi. Peralatan yang digunakan juga memerlukan energi. Contohnya, mixer yang kita gunakan menggunakan energi listrik. Pada mixer terjadi perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Energi listrik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu membutuhkan energi listrik untuk memenuhi kehidupannya. Selain mixer, Bu Guru di sini juga menggunakan alat pemanggang roti atau oven. Oven ini digunakan untuk memanggang roti. Oven mendapat energi dari listrik agar bisa mengubah menjadi energi panas, sehingga kue yang kita buat bisa matang secara sempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan energi dan apa saja contoh perubahan energi? Mari kita simak video selanjutnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan energi, tapi masih ingatkah kalian tentang energi? Ya, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi digunakan manusia untuk berbagai keperluan, untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kegiatan yang dilakukan membutuhkan energi. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan energi untuk tumbuh dan berkembang.
Dalam kehidupan sehari-hari, energi sangatlah berperan penting. Tentu kalian masih ingatkan tentang bentuk-bentuk energi. Mari kita sebutkan bentuk-bentuk energi yang ada di sekitar kita. Energi yang pertama, energi panas. Energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel yang lebih rendah. Yang kedua, energi cahaya. Energi cahaya biasanya didapatkan dari matahari karena matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Yang ketiga, energi listrik, yaitu energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Yang keempat, energi gerak. Energi yang dihasilkan oleh suatu benda yang bergerak. Energi ini biasanya disebut sebagai energi kinetik. Energi yang kelima, energi bunyi, energi yang dihasilkan dari sumber-sumber bunyi. Yang keenam, energi kimia, energi yang dihasilkan dari proses kimia. Apa yang Bu Guru mainkan hari ini? Ya, ini namanya piano. Piano ini merupakan salah satu contoh perubahan energi dari energi listrik menjadi energi bunyi. Energi akan terlihat manfaatnya jika sudah terjadi perubahan energi. Perubahan energi adalah perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Perubahan bentuk energi berdasarkan dengan hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain. Pada umumnya, manfaat energi akan terlihat setelah perubahan bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Berikut merupakan contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada blender, dan juga terjadi pada kipas angin, dan terjadi juga pada mixer. Perubahan energi listrik menjadi energi panas dapat kita lihat pada alat pemanggang roti, oven, dan juga setrika listrik yang bisa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik adalah energi yang sering digunakan oleh manusia. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada lampu. Lampu menghasilkan energi cahaya dari listrik, dan juga televisi. Televisi juga menghasilkan energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi terdapat pada tape recorder, bel listrik, dan juga radio. Semua itu berasal dari energi listrik. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi bisa terjadi, yaitu dengan kita bertepuk tangan dan juga drum yang dipukul. Itu merupakan contoh bentuk energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi kimia menjadi energi panas terdapat pada kompor gas. Kompor gas mendapat energi kimia dari gas. Sedangkan yang kedua, energi kimia berasal dari makanan yang menghasilkan energi panas bagi tubuh kita. Beberapa contoh perubahan energi tersebut terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian pasti bisa mencari contoh lain perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari.
Informasi tentang perubahan energi dapat kita peroleh dari berbagai sumber. Selain melalui bacaan atau artikel, kalian juga bisa melalui dengan wawancara. Mari kita simak apakah wawancara tersebut. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara. Biasanya disebut sebagai informan. Sedangkan pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Tujuan dari wawancara biasanya agar dapat menghasilkan informasi yang tepat dan akurat dari narasumber. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara adalah sebagai berikut. 1. Pastikan ketersediaan narasumber untuk diwawancarai, sehingga kita bisa membuat jadwal apakah narasumber tersebut bisa atau tidak. Yang kedua, mempersiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik wawancara. Pertanyaan harus berkesinambungan antara pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lain. Untuk menggali informasi dari narasumber, dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, berapa, dan bagaimana. Sebelum melakukan wawancara, kita perlu menyiapkan daftar pertanyaan. Kriteria menyusun pertanyaan wawancara yang baik yaitu: 1. Sesuai topik pertanyaan. Yang kedua, kesinambungan antara pertanyaan. Jadi, pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan. Menggunakan bahasa yang baik, jelas, dan sopan. Selain itu, pertanyaan harus fokus atau tepat sasaran. Pertanyaan yang dibuat harus mampu menggali banyak informasi dari narasumber. Setelah melihat video pembelajaran tadi, marilah sekarang kita menulis kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.